Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik juga ya, muncul spekulasi. Andi Arief sebut bahwa jika Anies memilih AHY sebagai bakal cawapres, apakah Nasdem akan cabut dari koalisi? Ini gimana begitu ya? Kok gimmicknya luar biasa begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau belum menemukan titik temu kesepakatan, buat apa kita menandatangani ya piagam kesepakatan koalisi perubahan begitu ya. Jadi artinya mungkin Partai Nasdem kalau memang ya, karena target utama dari Partai Nasdem itu adalah menang begitu kan, bukan siapa sosok yang menjadi cawapres di situ begitu. Karena apa? Karena di satu sisi cawapres itu sangat menentukan sekali di situ begitu. Artinya kalau menurut saya pribadi AHY kan sudah masuk ke koalisi perubahan. Kalau ingin menang ya misalnya ambil tokoh dari yang lain, ya ada yang dari non partai atau yang koalisi pemerintah, ambil di situ begitu kan sebagai penunjang ya. Bahkan ini menjadi satu catatan luar biasa begitu ya. Ya kalau dengan AHY ya bisa itu stagnan di situ begitu. Saya saran seperti itu begitu sih. Jadi artinya apa? Artinya harus ada yang mengalah. Kalau inginnya menang sekali sampai kapanpun tidak ada ya, dan tidak akan pernah koalisi itu terjadi begitu. Ini sangat disayangkan sekali begitu kan. Jadi ya walaupun muncul spekulasi begitu kan, ini adalah salah satu komunikasi ya, salah satu strategi agar lawan-lawan mereka ya lebih santai begitu menghadapi koalisi perubahan. Tapi tahu-taunya koalisi perubahan sangat luar biasa sekali begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen, banyak sekali pro dan kontra, dan ini menarik begitu seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen. Andi Arief, jika Anies memilih AHY sebagai bakal cawapres, apakah Nasdem akan cabut dari koalisi? Itulah yang menjadi pertanyaan utama begitu ya. Ya kita harus tanya kepada Partai Nasdem itu sendiri begitu kan. Salah satu perusak koalisi dan datang bisa dari dalam ya, model-model ucapan kayak gitu ya. Tanya ke si Nasdem, ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Andi itu sakit hati kayaknya, nggak perlu evaluasi posisinya. Seali itu yang nggak bener. Ini banyak sekali ya. Kalau seperti ini saling menyalahkan satu sama lain di situ begitu kan, artinya masih kurang solid di dalamnya. Ya inilah yang kemudian mengapa di luar kemungkinan ya, misal terjadi bahwa koalisi Partai Demokrat akan kembali ke yang lain, misalnya memilih yang lain, ya Anies Baswedan gagal untuk menjadi calon presiden. Tetapi kita lihat bahwa perkembangan masih ada Golkar yang masih belum berkoalisi begitu kan. Bisa saja Golkar masuk di situ ya, presidensial threshold 20% bisa saja terpenuhi begitu kan. Janganlah gila jabatan kalau ingin perubahan bersatu, dan jangan gara-gara nggak jadi cawapres hancur harapan masyarakat untuk perubahan jadi kecewa. Betul begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kita lihat saja, bisa saja apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud begitu kan, oleh yang disampaikan Pak Mahfud itu, penjagalan itu bukan dari luar tapi di dalam ya, sesama partai kan begitu. Jadi mengutip dari semuanya, saya rasa partai koalisi perubahan ini sangat solid luar biasa kalau menurut saya pribadi sih ya. Mungkin ini banyak sekali ini. Mungkin ini yang dibilang Pak Mahfud ya, penjagalan dari dalam koalisi. Sebegitunya ya, kirain benar-benar mikirin rakyat. Ternyata ya juga hanya mikirin dengan orang-orang di sekitarnya. Artinya apa? Artinya kalau ingin menang ya kita membangun bangsa bersama-sama begitu kan. Ya menemukan titik temu di situ begitu. Inilah yang kemudian jawaban menjadi utama di situ begitu ya. Ya walaupun misalnya bukan AHY, apakah Partai Demokrat akan hengkang begitu ya, akan keluar dari koalisi perubahan? Saya rasa tidak begitu. Karena komitmen itu sudah ditandatangani begitu. Tapi yang namanya politik itu bisa saja terjadi kepada siapapun begitu kan. Jadi sangat disayangkan sekali begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Andi Arief, jika Anies memilih AHY sebagai bakal capres, apakah Nasdem akan cabut dari koalisi? Betul juga begitu ya, ini pertanyaan luar biasa begitu ya, dari Kompas TV. Ketua Bapilo DPP Partai Demokrat Andi Arief mempertanyakan sikap Nasdem yang terkesan yang menyudutkan partainya ihwal pemilihan bakal capres Anies Baswedan di Pilpres di 2024 mendatang. Hal itu menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum ya Partai Nasdem Ali yang menuding Partai Demokrat telah mengancam akan hengkang jika Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono tak terpilih menjadi pendamping Anies di pesta demokrasi. Bahkan ia menyebutkan tudingan itu terkesan bila Partai Besutan Surya Paloh itu tak rela bila AHY dipilih Anies untuk menjadi bakal cawapresnya. Bisa saja ya gimana begitu kan. Ini kan menarik juga begitu kan ya.
bahkan dari dulu itu sangat solidnya luar biasa begitu. KIB juga solid begitu kan. Solidnya KIB itu bisa dipastikan bahwa ada sesuatu ya yang sudah menentukan capres cawapres, tapi tahu-taunya bubar juga begitu. Apakah koalisi perubahan seperti itu? Saya kira tidak begitu kan. Solid luar biasa begitu. Tapi kalau ada yang memanas misalnya framing yang dikeluarkan oleh Andi Arief dengan Ali begitu ya. Tetapi ini kan sebenarnya mungkin di dalam itu masih hitung-hitungan siapa calon cawapresnya di situ begitu ya. Bahkan menurut Muhammad Ali ya, gertakan Demokrat hanya untuk memaksakan AHY menjadi bakal cawapres ya, menjauhi cawapres Anies dan akan cabut dari koalisi bisa membuat kita terbalik tanya pada beliau. Jika Anies memilih AHY, apakah Nasdem akan cabut dari koalisi? Tulis Andi Arief dalam akun Twitter pribadinya ya. Di Kompas TV sudah diizinkan untuk mengutip pada hari Jumat. Lantas apa yang terjadi begitu kan? Sangat disayangkan sekali begitu. Dengan spekulasi seperti ini seolah-olah partai koalisi perubahan tidak solid begitu. Bayangkan kalau seperti itu begitu ya. Sebelumnya Ahmad Ali menuding Partai Demokrat ya tengah mengancam akan hengkang jika AHY tak dipilih menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Sebenarnya ya berterus terang saja kalau bukan AHY jadi wakil mau mundur, bilang saja begitu, ujar Ali ya pada Kompas. Ia mengatakan jika Demokrat tidak berniat demikian, maka seharusnya partai berlambang beres itu bisa mensosialisasikan Anies sebagai bakal calon presiden capres sejak saat ini. Pasalnya Ali mengklaim tak banyak melihat ya materi sosialisasi atau baleho Partai Demokrat yang berisi foto Anies Baswedan. Terus terang, saya belum pernah melihat baliho Partai Demokrat ya, kader Partai Demokrat memasang foto Anies kecuali foto AHY katanya. Ini sangat apakah sudah menentu memanas hal seperti ini begitu kan? Ya, ini yang harus kita tanyakan, apakah nanti misalnya kalau AHY menjadi cawapres di pilihan Anies Baswedan, apakah Partai Nasdem akan cabut dari koalisi? Itu pertanyaan luar biasa begitu ya. Jadi kita lihat saja bagaimana fenomena yang terjadi selama ini begitu. Sangat disayangkan sekali kalau memang ini gagal begitu kan, perubahan yang kemudian masyarakat menganggap Anies Baswedan satu-satunya yang merubah bangsa kita, apalagi ada cegal-mencegal seperti ini, ya bisa saja itu terjadi begitu ya. Yang namanya politik itu ya dimanapun bisa saja begitu. Tetapi pasti ya partai PKS dengan Nasdem, lalu kemudian masih ada dua kesempatan sebenarnya. Kalau memang Partai Demokrat keluar, maka dengan Partai Golkar di situ begitu ya, bisa saja dibalik Anies menjadi wakilnya, Pak Airlangga menjadi capresnya begitu kan. Ya bisa saja itu terjadi begitu kan. Karena ini masih stagnan begitu ya, dalam artian bahwa ya bisa saja Anies Baswedan menjadi wakil Pak Prabowo begitu kan. Siapa dibolak-balik seperti itu, tapi saya rasa bisa saja yang paling dekat kalau menurut saya pribadi, kalau ini ya terjadi, ya Pak Erick Thohir akan menjadi wakilnya Anies Baswedan begitu. Ya saya kira ini politik yang luar biasa begitu ya. Karena partai PAN sekarang masih masih sana sini begitu, ke partai PDIP, lalu kemudian ke partai ke Gerindra dan sebagainya begitu kan, belum menyatakan sikap di situ begitu kan ya. Bahkan ini banyak sekali yang dikutip tadi, jika Anies memilih AHY ya, apakah Nasdem akan cabut dari koalisi? Tulis Andi Arief dalam akun Twitter pribadinya. Ini sangat disayangkan sekali kalau memang itu terjadi begitu. Ya, tapi wallahu alam, apakah ini benar-benar terjadi begitu kan atau tidak begitu? Atau ini bagian dari strategi politik agar ya calon-calon mereka menganggap bahwa wah koalisi perubahan remeh begitu ya. Jadi saya kira mari kita berwawasan yang baik begitu kan ya. Kita kan yang diharapkan itu adalah kemenangan begitu, bukan sosok, bukan siapa yang harus kita menjadi wakil presiden kan, begitu logikanya begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.